Google Cloud Text-to-Speech enables developer to synthesize natural-sounding speech with 100 plus voices, available in multiple languages and variants. It applies DeepMind's groundbreaking research in WaveNet and Google's powerful neural networks to deliver the highest fidelity possible. As an easy-to-use API, you can create lifelike interactions with your users across many applications and devices. Jadi Bang Anies nih mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dicecar soal pembangunan Kalimantan. Momen tersebut terjadi saat Anies menghadiri acara Desak Anies di Pontianak pada Selasa 26 Desember kemarin. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin sejak awal menyatakan menolak pembangunan IKN. Anies diketahui berkali-kali mengkritik terkait pembangunan IKN. Selain menolak proyek IKN, Anies juga menolak food estate. Moderator acara Desak Anies itu kemudian menanyakan terkait pembangunan apa yang akan dilakukan Capres nomor urut 1 itu setelah menolak IKN dan food estate. Anies berkata bahwa pembangunan IKN bukan menjadi prioritas. Anies kemudian menanyakan akankah kebanggaan membangun ibu kota baru bisa merubah nasib. Bang Anies, untuk pertanyaan pertama Bang Anies, ini kan kebetulan kita di Pontianak Bang Anies, di Kalimantan Barat. Nah, yang lagi hangat di Pulau Kalimantan ini adalah adanya pembangunan IKN. Kita lihat di berita kayaknya Bang Anies dan Caimin itu ada suatu kurang sreg nih sama IKN. Selain itu juga kita tahu di Kalimantan ini ada program food estate nih Bang Anies. Kemarin kita lihat udah ada ini, kabarnya ada jagung ditanam di polybag begitu. Dan Bang Anies juga menyampaikan bahwa katanya food estate ini tidak berpihak kepada petani. Pertanyaannya Bang Anies, jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Kita minta Bang Anies jawab dalam waktu 2 menit. Silakan Bang Anies. Ini pertanyaannya bagus. Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau. Bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Oke? Itu bedanya. Karena ketika kita bicara dua hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Timur dapat apa? Oke? Sementara kalau kita lihat nih, saya sampai punya catatan. Apa yang mendasar? Saya ingin berikan perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau Anda punya keinginan dan kebutuhan, mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan, kebutuhan. Dan ketika bicara kebutuhan, tadi saya bicara juga dengan Monsignor Agustinus, kebutuhan paling utama salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas manusia. Betul? Kesehatan pendidikan. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini, ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. Oke? 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri, itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia gitu. Nih, kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Betul. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Yang jalan rusak di Kalimantan Barat ini jumlahnya berapa? 3.700 km jalan rusak. Oke? Haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak di sini. Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini, bukan hanya satu lokasi. Kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oke? Pertanyaannya, mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita. Akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita?
bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental, dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu, biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin atau Amin melakukan konsolidasi dengan relawan pendukung paslonnya di Den Haag, Belanda. Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal mengatakan pertemuan itu membahas keinginan kubu Amin terkait ibu kota negara tetap di Jakarta.
Muhammad Iqbal mengungkapkan hal tersebut pada Kamis 30 November 2023. Menurut Iqbal, rencana pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan memicu ketimpangan baru. Iqbal berujar Jakarta sudah banyak mengalami kemajuan seusai dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selain itu, ia juga menyebut relawan Amin yang ditemuinya itu adalah para diaspora Indonesia, seperti mahasiswa, pekerja, pengusaha, serta para tokoh dan perantau yang sudah bermukim lama di Belanda. Kemudian Iqbal menargetkan perolehan suara sebanyak 60% warga negara Indonesia yang berada di Belanda. Tujuan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak? Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide, Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya ya itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak, gimana itu? Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. Calon Presiden RI Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat pada hari ini Selasa 26 Desember 2023 pagi. Pada kunjungannya ini, Anies Baswedan menyambangi sejumlah pedagang di Flamboyan, mulai dari pedagang ikan, daging sapi, ayam, sayur, hingga bahan pokok. Kepada warga Pontianak di Pasar Flamboyan, Anies menawarkan sejumlah program khusus. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Ferianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Siap, baik. Terima kasih, Adila. Nah, untuk pada pagi hari ini sendiri, Anies Baswedan, calon Presiden RI, melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, salah satu rangkaian kegiatan dari kunjungan Anies Baswedan sendiri ke Pasar Flamboyan Pontianak yang berada di pusat kota Pontianak. Nah, kunjungan ini dilakukan pada sekira pukul 8.30 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pada kunjungannya ini, Anies Baswedan itu mengunjungi lapak-lapak pedagang yang ada di wilayah di Pasar Flamboyan Pontianak tersebut, dan pada kunjungannya Anies Baswedan sendiri juga menyampaikan sejumlah program kerjanya, khususnya yaitu terkait program kerja untuk para pedagang. Adila. Nah, tadi Anies Baswedan menyampaikan pada kunjungan ini kepada para pedagang bahwa di pihaknya memiliki program yakni terkait permodalan, kemudian ada subsidi lapak pasar, kemudian juga ada terkait berbagai pelatihan usaha. Nah, selain itu pada kunjungannya juga menyampaikan ada juga program bantuan sosial plus nantinya bila mana dirinya terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, pada kunjungan di Kalimantan Barat sendiri, setelah dari Pasar Flamboyan, Anies Baswedan melakukan kunjungan melakukan peresmian ke sejumlah tempat, kemudian juga melakukan kunjungan ke Uskup Agung Pontianak, lalu dilanjutkan dengan bertemu sejumlah simpatisan yang ada di kota Pontianak. Demikian, Adila.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunarus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Berikut untuk tayangannya. Kasih jalan. Oke, Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum memiliki rencana untuk mengunjungi ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah Anies beda dengan pasangan calon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya Muhaimin Iskandar yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya, sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut 1 ketika berada di titik 0 IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan belum memiliki niat untuk melakukan kampanye di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Kamis 21 Desember 2023. Menurut Anies, kampanye semestinya dilakukan di tempat yang ramai dihuni oleh masyarakat. Hal itu karena tujuan melakukan kampanye adalah untuk menggait dukungan suara. Ia juga mengaku sudah pernah berkunjung ke IKN sehingga tidak perlu kembali datang untuk kali kedua. Anies berkata bahwa pihaknya lebih memprioritaskan daerah yang ramai untuk bertemu warga ketika kampanye. Seperti diketahui, kandidat Capres-Cawapres lain sudah mengunjungi IKN untuk berkampanye. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi IKN pada Kamis 7 Desember lalu. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengunjungi IKN pada Sabtu 16 Desember lalu. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 1 baik Anies maupun Caimin hingga saat ini belum melakukan kampanye di IKN. Kan kalau rencana lain kayaknya udah ke IKN nih, Pak. Ada rencana nggak? Dua-duanya yang lain udah pernah. Enggak lagi gitu, Pak. Dalam masa kampanye Mas. Ini. Ya kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Sorry. Kan kita kampanye untuk cari suara. Berarti nggak kan ya Pak? Untuk check and balance mungkin Pak gitu kan. Untuk check and balance gitu, untuk atau nge-review. Kalau review, kalau pengen tahu bulan mah harus pergi ke bulan. Ya pakai ilmu lah, pakai data gitu loh. Tapi nggak kan ya pakai KN Pak? Ya gini, prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga. Karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangi, belum bisa ketemu warga. Google Cloud Text-to-Speech enables developer to synthesize natural sounding speech with 100+ voices, available in multiple languages and variants. It applies DeepMind's groundbreaking research in WaveNet and Google's powerful neural networks to deliver the highest fidelity possible. As an easy-to-use API, you can create lifelike interactions with your users across many applications and devices. Jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dicecar soal pembangunan Kalimantan. Momen tersebut terjadi saat Anies menghadiri acara Desak Anies di Pontianak pada Selasa 26 Desember kemarin. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin sejak awal menyatakan menolak pembangunan IKN. Anies diketahui berkali-kali mengkritik terkait pembangunan IKN. Selain menolak proyek IKN, Anies juga menolak food estate. Moderator acara Desak Anies itu kemudian menanyakan terkait pembangunan apa yang akan dilakukan Capres nomor urut 1 itu setelah menolak IKN dan food estate. Anies berkata bahwa pembangunan IKN bukan menjadi prioritas. Anies kemudian menanyakan akankah kebanggaan membangun ibu kota baru bisa merubah nasib. Bang Anies, untuk pertanyaan pertama Bang Anies, ini kan kebetulan kita di Pontianak Bang Anies, di Kalimantan Barat. Nah, yang lagi hangat di Pulau Kalimantan ini adalah adanya pembangunan IKN. Kita lihat di berita kayaknya Bang Anies dan Caimin itu ada suatu kurang sreg nih sama IKN. Selain itu juga kita tahu di Kalimantan ini ada program food estate nih Bang Anies. Kemarin kita lihat udah ada ini, kabarnya ada jagung ditanam di polybag begitu. Dan Bang Anies juga menyampaikan bahwa katanya food estate ini tidak berpihak kepada petani. Pertanyaannya Bang Anies, jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Kita minta Bang Anies jawab dalam waktu 2 menit. Silakan Bang Anies. Ini pertanyaannya bagus. Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau. Bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Oke? Itu bedanya. Karena ketika kita bicara dua hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Timur dapat apa? Oke? Sementara kalau kita lihat nih, saya sampai punya catatan. Apa yang mendasar? Saya ingin berikan perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau Anda punya keinginan dan kebutuhan, mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan, kebutuhan. Dan ketika bicara kebutuhan, tadi saya bicara juga dengan Monsignor Agustinus, kebutuhan paling utama salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas manusia.
Betul, kesehatan pendidikan. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. Oke. 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri, itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia gitu. Nih, kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Betul. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Yang jalan rusak di Kalimantan Barat ini jumlahnya berapa? 3.700 km jalan rusak. Oke, haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak di sini. Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini, bukan hanya satu lokasi. Kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oke? Pertanyaannya, mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita. Akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita? Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental, dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting.
Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar Caimin atau Amin melakukan konsolidasi dengan relawan pendukung paslonnya di Den Haag, Belanda. Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal mengatakan pertemuan itu membahas keinginan kubu Amin terkait ibu kota negara tetap di Jakarta. Muhammad Iqbal mengungkapkan hal tersebut pada Kamis 30 November 2023. Menurut Iqbal, rencana pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan memicu ketimpangan baru. Iqbal berujar Jakarta sudah banyak mengalami kemajuan seusai dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selain itu, ia juga menyebut relawan Amin yang ditemuinya itu adalah para diaspora Indonesia, seperti mahasiswa, pekerja, pengusaha, serta para tokoh dan perantau yang sudah bermukim lama di Belanda. Kemudian Iqbal menargetkan perolehan suara sebanyak 60% warga negara Indonesia yang berada di Belanda. Himbauan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak? Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide, Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Calon Presiden RI Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat pada hari ini Selasa 26 Desember 2023 pagi.
Pada kunjungannya ini, Anies Baswedan menyambangi sejumlah pedagang di Flamboyan, mulai dari pedagang ikan, daging sapi, ayam, sayur hingga bahan pokok. Kepada warga Pontianak di Pasar Flamboyan, Anies menawarkan sejumlah program khusus. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Ferianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Siap, baik, terima kasih Adila. Nah, untuk pada pagi hari ini sendiri, Anies Baswedan, calon presiden RI, melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, salah satu rangkaian kegiatan dari kunjungan Anies Baswedan sendiri ke Pasar Flamboyan Pontianak yang berada di pusat kota Pontianak. Nah, kunjungan ini dilakukan pada sekira pukul 8.30 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pada kunjungannya ini, Anies Baswedan itu mengunjungi lapak-lapak pedagang yang ada di wilayah di Pasar Flamboyan Pontianak tersebut, dan pada kunjungannya Anies Baswedan sendiri juga menyampaikan sejumlah program kerjanya, khususnya yaitu terkait program kerja untuk para pedagang. Adila. Nah, tadi Anies Baswedan menyampaikan pada kunjungan ini kepada para pedagang bahwa di pihaknya memiliki program yakni terkait permodalan, kemudian ada subsidi lapak pasar, kemudian juga ada terkait berbagai pelatihan usaha. Nah, selain itu pada kunjungannya juga menyampaikan ada juga program bantuan sosial plus nantinya bila mana dirinya terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, pada kunjungan di Kalimantan Barat sendiri, setelah dari Pasar Flamboyan, Anies Baswedan melakukan kunjungan melakukan peresmian ke sejumlah tempat, kemudian juga melakukan kunjungan ke Uskup Agung Pontianak, lalu dilanjutkan dengan bertemu sejumlah simpatisan yang ada di kota Pontianak. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunarus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Berikut untuk tayangannya. Kasih jalan. Oke, Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum memiliki rencana untuk mengunjungi ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah Anies beda dengan pasangan calon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya Muhaimin Iskandar yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya, sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Anies lantas mengatakan
mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut 1 ketika berada di titik nol IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan belum memiliki niat untuk melakukan kampanye di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Kamis 21 Desember 2023. Menurut Anies, kampanye semestinya dilakukan di tempat yang ramai dihuni oleh masyarakat. Hal itu karena tujuan melakukan kampanye adalah untuk menggait dukungan suara. Ia juga mengaku sudah pernah berkunjung ke IKN sehingga tidak perlu kembali datang untuk kali kedua. Anies berkata bahwa pihaknya lebih memprioritaskan daerah yang ramai untuk bertemu warga ketika kampanye. Seperti diketahui, kandidat Capres-Cawapres lain sudah mengunjungi IKN untuk berkampanye. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi IKN pada Kamis 7 Desember lalu. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengunjungi IKN pada Sabtu 16 Desember lalu. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 1 baik Anies maupun Caimin hingga saat ini belum melakukan kampanye di IKN. Kan tahun lain kayaknya udah ke IKN nih, Pak. Ada rencana nggak? Dua-duanya yang lain udah pernah. Enggak lagi gitu, Pak. Dalam masa kampanye ini. Ya, kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Sorry. Kan kita kampanye untuk cari suara. Berarti nggak akan ya Pak? Untuk check and balance mungkin Pak gitu kan? Untuk check and balance gitu, untuk atau nge-review. Kalau pengen tahu bulan, mah harus pergi ke bulan. Ya pakai ilmu lah, pakai data gitu. Tapi nggak akan ya pakai IKN Pak? Ya gini, prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga. Karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga, kita katakan coba bisa ketemu warga. Google Cloud Text-to-Speech enables developer to synthesize natural sounding speech with 100+ voices, available in multiple languages and variants. It applies DeepMind's groundbreaking research in WaveNet and Google's powerful neural networks to deliver the highest fidelity possible. As an easy-to-use API, you can create lifelike interactions with your users across many applications and devices. Jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dicecar soal pembangunan Kalimantan. Momen tersebut terjadi saat Anies menghadiri acara Desak Anies di Pontianak pada Selasa 26 Desember kemarin. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin sejak awal menyatakan menolak pembangunan IKN. Anies diketahui berkali-kali mengkritik terkait pembangunan IKN. Selain menolak proyek IKN, Anies juga menolak food estate. Moderator acara Desak Anies itu kemudian menanyakan terkait pembangunan apa yang akan dilakukan Capres nomor urut 1 itu setelah menolak IKN dan food estate. Anies berkata bahwa pembangunan IKN bukan menjadi prioritas.
Anies kemudian menanyakan akankah kebanggaan membangun ibu kota baru bisa merubah nasib. Bang Anies, untuk pertanyaan pertama Bang Anies, ini kan kebetulan kita di Pontianak Bang Anies, di Kalimantan Barat. Nah, yang lagi hangat di Pulau Kalimantan ini adalah adanya pembangunan IKN. Kita lihat di berita kayaknya Bang Anies dan Caimin itu ada suatu kurang sreg nih sama IKN. Selain itu juga kita tahu di Kalimantan ini ada program food estate nih, Bang Anies. Kemarin kita lihat udah ada ini, kabarnya ada jagung ditanam di polybag begitu. Dan Bang Anies juga menyampaikan bahwa katanya food estate ini tidak berpihak kepada petani. Pertanyaannya Bang Anies, jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Kita minta Bang Anies jawab dalam waktu 2 menit. Silakan, Bang Anies. Ini pertanyaannya bagus. Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau. Bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Oke? Itu bedanya. Karena ketika kita bicara dua hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan masyarakat Kalimantan Barat. Masyarakat Kalimantan Timur dapat apa? Oke? Sementara kalau kita lihat nih, saya sampai punya catatan apa yang mendasar. Saya ingin berikan perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau Anda punya keinginan dan kebutuhan, mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan. Dan ketika bicara kebutuhan, tadi saya bicara juga dengan Monsignor Agustinus, kebutuhan paling utama salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas manusia. Betul, kesehatan pendidikan. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. Oke. 79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia gitu. Nih, kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Betul. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Yang jalan rusak di Kalimantan Barat ini jumlahnya berapa? 3.700 km jalan rusak. Oke? Haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak di sini. Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini. Bukan hanya satu lokasi, kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Oke? Pertanyaannya, mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita. Akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita? Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental, dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan
pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN. Sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga, supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin atau Amin melakukan konsolidasi dengan relawan pendukung paslonnya di Den Haag, Belanda. Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal mengatakan pertemuan itu membahas keinginan kubu Amin terkait ibu kota negara tetap di Jakarta. Muhammad Iqbal mengungkapkan hal tersebut pada Kamis 30 November 2023. Menurut Iqbal, rencana pemindahan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan memicu ketimpangan baru. Iqbal berujar Jakarta sudah banyak mengalami kemajuan seusai dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selain itu, ia juga menyebut relawan Amin yang ditemuinya itu adalah para diaspora Indonesia, seperti mahasiswa, pekerja, pengusaha, serta para tokoh dan perantau yang sudah bermukim lama di Belanda. Kemudian Iqbal menargetkan perolehan suara sebanyak 60% warga negara Indonesia yang berada di Belanda. Buan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak? Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan
tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana sih? Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. Calon Presiden RI Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat pada hari ini Selasa 26 Desember 2023 pagi. Pada kunjungannya ini, Anies Baswedan menyambangi sejumlah pedagang di Flamboyan, mulai dari pedagang ikan, daging sapi, ayam, sayur, hingga bahan pokok. Kepada warga Pontianak di Pasar Flamboyan, Anies menawarkan sejumlah program khusus. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Ferianto. Silakan untuk laporan lengkapnya. Siap, baik. Terima kasih, Adila. Nah, untuk pada pagi hari ini sendiri, Anies Baswedan, calon Presiden RI, melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, salah satu rangkaian kegiatan dari kunjungan Anies Baswedan sendiri ke Pasar Flamboyan Pontianak yang berada di pusat kota Pontianak. Nah, kunjungan ini dilakukan pada sekira pukul 8.30 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pada kunjungannya ini, Anies Baswedan itu mengunjungi lapak-lapak pedagang yang ada di wilayah di Pasar Flamboyan Pontianak tersebut, dan pada kunjungannya Anies Baswedan sendiri juga menyampaikan sejumlah program kerjanya, khususnya yaitu terkait program kerja untuk para pedagang. Adila. Nah, tadi Anies Baswedan menyampaikan pada kunjungan ini kepada para pedagang bahwa di pihaknya memiliki program yakni terkait permodalan, kemudian ada subsidi lapak pasar, kemudian juga ada terkait berbagai pelatihan usaha. Nah, selain itu pada kunjungannya juga menyampaikan ada juga program bantuan sosial plus nantinya bila mana dirinya terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, pada kunjungan di Kalimantan Barat sendiri, setelah dari Pasar Flamboyan, Anies Baswedan melakukan kunjungan melakukan peresmian ke sejumlah tempat, kemudian juga melakukan kunjungan ke Uskup Agung Pontianak, lalu dilanjutkan dengan bertemu sejumlah simpatisan yang ada di kota Pontianak. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunarus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Berikut untuk tayangannya. Kasih jalan.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum memiliki rencana untuk mengunjungi ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah Anies beda dengan pasangan calon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya Muhaimin Iskandar yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya, sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut 1 ketika berada di titik nol IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan belum memiliki niat untuk melakukan kampanye di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Kamis 21 Desember 2023. Menurut Anies, kampanye semestinya dilakukan di tempat yang ramai dihuni